Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hasan. Saya adalah mahasiswa Stikas Muhammadiyah Ciamis. Dan di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya tentang perawatan luka. Nah, kepada teman-teman semua, jika apa yang saya jelaskan nanti ada salah atau kurang tepat, mohon koreksinya teman-teman. Soalnya di sini saya sedang belajar. Eh, Oke, yang nanti saya akan jelaskan nanti saya akan menjelaskan tentang dari mulai tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, tahap terminasi dan tahap dokumentasi. Dan saya juga mohon maaf sekali karena sekarang ini kita sedang mengadakan lockdown, jadi tugasnya kita seadanya, alat-alatnya juga seadanya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, nah ini dia kita masuk ke tahap pertama. Dan tahap pertama itu adalah tahap prainteraksi. Nah, di dalam tahap prainteraksi ini yang kita siapkan itu adalah kita melihat catatan pasien, apakah pasien tersebut benar-benar membutuhkan perawatan luka atau tidak. Nah, jika pasien tersebut memang membutuhkan perawatan luka, maka kita segera siap-siap. Yang pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan alat. Dan alat-alatnya tersebut, maaf sekali saya hanya terbatas ya teman-teman. Eh, Bukan alat-alat medis, tapi ini hanyalah sebagai contoh. Oke, ini lihat alat-alatnya. Alat-alatnya mulai dari plester, kemudian kasa, kemudian bengkok, kom, NaCl atau juga disebut dengan cairan infus teman-teman. Kemudian bak instrumen, eh, pinset anatomis atau chirurgis, gunting plester, sarung tangan cuma nggak ada teman-teman. Kemudian gunting jaringan. Nah ini dia alat-alatnya tuh yang kita butuhkan. Kemudian kita masuk ke, jika alat-alatnya sudah rapi, maka kita masuk ke tahap orientasi. Nah, di tahap orientasi ini kita mendatangi pasien terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kemudian kita perkenalkan diri dan kita jelaskan tentang tujuan perawatan luka ini. Eh, minta persetujuan apakah pasien tersetuju atau tidak melakukan perawatan luka. Kemudian setelah itu kita tahap kerja. Nah ini dia tahap kerjanya, kita akan praktekkan ya teman-teman. Oke, di tahap kerja ini kita yang pertama kita siapkan pasien dan jaga tutup sampiran teman-teman. Kemudian posisikan posisikan tubuh pasien yang luka. Posisikan, kemudian kita mulai siap rapikan alat, dan alatnya kita sudah rapi dan kita mulai prakteknya. Yang pertama kita masukkan NaCl ini ke dalam bengkom. Kemudian setelah itu kita masukkan kain kasa. Setelah itu kita basahi plester dengan kain kasa tersebut. Harusnya ini pakai ini ya teman-teman. Harusnya ini pakai pinset anatomis dan chirurgis. Pinsetnya harus 2, tapi saya nggak ada, jadi hanya 1. Kemudian ini plester basah, kemudian kita basahi plester, kemudian kita buang ke bengkok. Setelah itu kita cabut plester. Aduh, rada peris teman-teman. Aduh, peris nih. Kita cabut.
Kemudian kita cabut kasa yang kotor, masukkan ke bengkok. Kemudian kita celupkan lagi kasa yang kasa basah untuk membersihkan luka tersebut. Nah, kita bersihkan lukanya teman-teman. Kita pijit luka, lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Pijit lagi yang kedua kali, kemudian yang ketiga kalinya. Jika dirasa luka sudah bersih, maka kita mulai kompres luka tersebut dengan disinfektan, misalnya betadine teman-teman. Kita celupkan dulu kasa, misalkan ini contohnya desinfektannya. Nah ini kasa, kemudian kita celupkan kasa kepada desinfektan, kemudian kita pasang lagi kompres, lakukan kompres. Setelah itu kita pasang lagi kasa kering, pasang lagi kasa kering di atas. Kemudian kita pasang plester. Kemudian kita pasang plester. Setelah itu selesai teman-teman, kita masuk ke tahap terminasi. Nah, setelah kita melakukan tindakan, maka kita masuk ke tahap terminasi. Di dalam tahap terminasi, kita mengevaluasi hasil tindakan yang tadi. Kemudian kita pamit kepada pasien dan mengucapkan salam. Nah, setelah tahap terminasi, kemudian kita masuk ke tahap tahap dokumentasi. Nah, di tahap dokumentasi itu kita mencatat semua hasil dari tindakan tadi, mulai dari waktu, tanggal, jam, dan hasilnya dicatat di buku rekam medis. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.